Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelas C, dari kelompok 4, Sosio-Antropologi Kesehatan, sebagai narator yang akan memimpin film pada kali ini dengan judul tema pengaruh kebudayaan dalam kesehatan masyarakat. Sosial budaya merupakan adat istiadat atau kebiasaan ataupun aturan yang ada di masing-masing budaya. Kebiasaan-kebiasaan budaya ini pun dapat berpengaruh kepada perilaku-perilaku masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa budaya yang perilakunya dapat mengubah persepsi mereka terhadap kesehatan. Suatu hari terdapat beberapa kebudayaan yang berada di kota Gorontalo, di mana kebudayaan ini memiliki adat istiadat ataupun tradisi tersendiri. Duh, udah jam 10. Lapar nih. Ada risol kemarin. Karena udah kenyang. Duh, kok perutku tiba-tiba sakit ya? Jangan-jangan aku multiguna-guna ya? Soalnya kan kemarin aku habis berantem sama tetangga. Bagi pembaru pun aja ah. Aku tahu dia bisa ngobatin sakit perutku. Ibu Zolo yang persepsinya sudah tidak percaya kepada dokter atau lebih percaya kepada orang-orang pintar, memilih pun untuk pergi ke Mbak Dukun. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Jadi Mbak, saya di sini kurang enak badan, mual-mual. Kira-kira bisa dilihatin kalau saya ini kenapa? Baik, tunggu sebentar ya. Jadi sesuai terawangan saya, Mbak nggak kenapa-kenapa. Mungkin Mbak salah makan saja, atau kemarin Mbak atau sebelumnya makan apa tadi? Kemarin saya makan makanan ringan sih. Mungkin Mbak salah makan aja ya. Nanti saya kasih air dulu. Jadi ini setelah dari sini langsung diminum terus dibilas ke muka saja. Nah,
Halo, assalamualaikum. Iya. Ini siapa ya? Kalau besok boleh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Gimana Bu, asik liburannya nggak? Asik juga ya Pak. Pantai Kurninya bagus juga ya. Iya Bu, sunsetnya dapat tadi ya? Bu, Bapak mau istirahat ya? Soalnya badannya Bapak nggak enak. Tolong ya Bu. Di budaya pun yang berasal dari budaya Jawa, ini lebih percaya terhadap obat-obatan tradisional. Karena ia mengetahui suaminya tidak enak badan, Ibu Dea pun bergegas untuk membuatkan suaminya obat-obatan racikan dari bahan-bahan tradisional. Bu, kesini sebentar bawain minyak angin ya. Iya Pak, sebentar. Ini Pak, telur ayam yang dari ayam yang belum pernah bertelur sebelumnya. Ini buat apa Bu? Untuk menyehatkan badan Pak. Oh iya, makasih Bu. Iya. Ini Bu, makasih ya. Iya. Iya, halo. Ini dengan siapa ya? Oh iya bisa kalau besok. Iya, waalaikumsalam. Oh, udah jam berapa nih? Waktunya anak makan siang. Putri, saatnya kamu makan siang. Putri, saatnya kamu makan siangnya. Ibu Rinda berasal dari budaya Jaton. Keadaan Ibu Rinda ini pun sangat memperhatikan karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan untuk membeli bubur sun atau bubur bayi. Karena keadaan inilah Ibu Rinda memberikan makanan kepada anaknya dari kunyahan dalam mulutnya. Padahal
hal ini dapat berdampak tidak bagus untuk anaknya. Halo, Assalamualaikum. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Oh iya Ibu, boleh deh. Kalau besok boleh Bu. Iya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan kami podcast Bincang Sehat. Dengan di sini saya sudah mengundang ibu-ibu dari Kota Gorontalo dengan Ibu Zalwa, Ibu Rinda dan Ibu Dea. Di sini juga saya mengundang beberapa ahli gizi dan anak kesmas ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa bincang-bincang sehat dengan ahlinya. Di sini ada ahli gizi Ibu Alia. Siapa dulu pemirsa saya Ibu Alia. Halo teman-teman, saya Alia. Dan ini ada Ibu Isti. Halo. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga pemirsa di rumah juga sehat ya. Oke, kita langsung saja ya ke pembicaraannya. Di sini kan saya sudah mengundang dengan beberapa ibu-ibu dengan kebudayaan yang berbeda-beda ya pemirsa. Ini ada Ibu Zalwa yang dari budaya Gorontalo. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu Zalwa nih selaku dari budaya Gorontalo. Ibu Zalwa, kebudayaan atau adat istiadat atau tradisi di Gorontalo yang masih Ibu Zalwa lakukan sampai sekarang itu apa sih Bu? Kalau misalnya Ibu sakit atau apa gitu? Kalau saya sakit kembali aja sih. Oh, kenapa begitu Mbak? Apakah Mbak tidak percaya dengan dokter atau ada persepsi kepada dokter bahwa tidak akan sembuh atau bagaimana? Ya, menurut saya pengobatan itu lebih efektif. Oh, jadi Mbak Zalwa merasa kalau dengan Mbah Dukun begitu bisa cepat sembuh ya pemirsa ya. Ya, kita lanjut kepada Ibu Rinda. Kalau Mbak Rinda nih, ada istiadat atau tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang. Apa sih Bu? Imunisasi kegiatan yang saya masih lakukan itu ketika anak saya sudah 8 bulan, saya pernah beri makanan yang ada dari ibunya terus diberi kepada anak. Oh, apa itu tidak apa-apa ya begitu ya Bu ya? Tidak apa-apa. Padahal kan bisa dengan memberikan makanan bubur bayi atau susu. Bubur bayi itu terlalu mahal dan saya punya tidak punya uang. Oh, kendala ekonomi ya pemirsa ya. Nah, kita beralih ke Ibu Dea ya pemirsa. Kalau Ibu Dea nih, obat-obatan atau tradisi dari Jawa yang masih sampai sekarang Ibu Dea lakukan itu apa sih Ibu? Kalau dari saya sih, saya lebih percaya terhadap pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ya. Contohnya bagaimana Bu? Contohnya kemarin itu suami saya ada sakit, terus saya berikan telur ayam Telur ayam? yang dicampur susu. Telur ayam biasa atau telur ayam bagaimana Bu? Telur ayam yang baru Oh, baru bertelur ayamnya ya. Oh, seperti itu. Terbukti sehat Bu? ya. Oh, alhamdulillah ya. Nah, pemirsa kan sudah ada dari sudut pandang setiap budaya-budaya bagaimana adat istiadat atau tradisi yang mereka lakukan. Akan kita bahas kepada dokter-dokter atau ahli dari bidang ini. Sesaat lagi tetap di podcast Bincang Sehat.
pemirsa, kembali lagi di podcast Bincang Sehat. Oke, tadi kan kita sudah mendengar ya sudut pandang dari ibu-ibu yang berbeda-beda budayanya. Selanjutnya akan kita bahas nih, mungkin ini yang ditunggu pemirsa ya. Bagaimana sudut pandang dari ahli gizi terhadap apa yang telah dilakukan oleh ibu-ibu budaya Jawa, Jaton, dan Gorontalo. Jadi Ibu, saya ingin memberitahu bahwa mengonsumsi telur mentah itu berbahaya bagi kesehatan. Hal ini dikarenakan bisa terkena bakteri Salmonella. Dan bakteri ini bisa menembus cangkang telur hingga masuk ke putih telur. Oh, jadi ya Ibu Dea ya tadi yang memberikan suaminya obat telur dari ayam yang sebelumnya belum pernah bertelur. Ini loh dampaknya Bu, ternyata tidak terlalu bagus. Kalau untuk dampak dari ibu yang memberikan makanan kepada anak yang baru 8 bulan dari mulutnya itu bagaimana Bu dampaknya? Apakah ada dampaknya atau tidak apa-apa? Jadi Ibu memberi makanan dari dalam mulut ibu itu kurang baik bagi kesehatan anak. Karena mungkin ibu sedang terkena sakit atau apa, dan itu membuat kesehatan anak tidak baik. Iya, oh jadi seperti itu Ibu Rinda. Siapa tahu juga ya Ibu Rinda saat itu habis mengkonsumsi makanan yang mengandung penyedap rasa. Anak kan belum boleh makan makanan yang mengandung penyedap rasa. Jadi alangkah baiknya bagaimana Dok? Apakah boleh kalau misalnya buah-buahan yang dihancurkan jadi bubur begitu boleh? Contohnya pisang nih Dok, boleh nggak Dok? Nah itu boleh Ibu Rinda. Jadi biarpun ekonomi pemirsa ya atau Ibu Rinda ini tidak mencukupi, bisa loh dari pisang saja dihancurkan pisangnya dan dikasih makan bayi. Daripada seperti itu kan takutnya bayinya yang akan berdampak di masa depan. Kalau dari kacamata anak kesmas ini Ibu Isti nih, Ibu Isti tadi diam-diam nih pemirsa nih. Nah kalau dari kacamata anak kesmas nih Ibu Isti, kan anak kesmas nih dikenal dengan pencegahan penyakit ya. Bagaimana nih Ibu Isti kalau dari anak kesmas cara mencegah dari nah Ibu Zalwa nih belum dapat komentar nih Ibu Isti. Bagaimana nih Ibu untuk Ibu Zalwa? Jadi saran saya ini pergi ke dokter atau pergi ke pelayanan kesehatan. Karena kalau ke dukun itu kita tidak tahu yang dia berikan itu apa, bagaimana manfaatnya, dan juga apakah ada nutrisinya begitu. Nah iya, biasanya juga kan dukun-dukun hanya lihat-lihat air, kasih air. Itu kan kalau cuma air sama kan boleh ya dari rumah. Tapi mungkin kita bisa ya mempercayai yang seperti itu, tapi diselingi juga dengan obat-obatannya Ibu Isti ya. Kalau tanggapan dari Ibu Isti nih tentang yang itu makanan dari mulut ya dari anak kecil itu bagaimana tanggapannya? Begini, kalau misalnya kita ingin memberikan makanan kepada anak atau kepada bayi itu harus memenuhi standar, karena 6 bulan sampai 12 bulan itu hanya bisa diberikan makanan halus. Jadi nggak bisa dikunyah dulu baru diberikan kepada anak, karena itu akan menyebabkan tumbuh kembang anak itu terganggu. Nah, ya seperti itu ya. Mungkin ibu-ibu yang di rumah belum tahu ya tentang hal ini. Bagus loh pembicaraan kita pada siang hari ini. Kalau tentang Ibu Dea nih, Ibu Isti, pandangan dari anak kesmas, bagaimana nih Ibu? Apakah obat-obatan tradisional itu bagus atau bagaimana? Sebenarnya menggunakan obat-obatan herbal itu boleh, tapi kita harus tahu khasiatnya itu apa dan bagaimana dampaknya untuk tubuh kita. Oh iya, lebih baik kalau untuk ibu-ibu di rumah nih dan ibu-ibu yang ada di sini juga, kita lebih bagus itu berkonsultasi dengan hal yang lebih pada orang yang lebih tahu ya, kepada ahlinya ya Ibu. Iya. Iya seperti itu. Baik pemirsa, mungkin untuk ibu-ibu yang di rumah nih yang belum tahu dampak-dampak dari mungkin sudah ada ya ibu-ibu di rumah yang melakukan hal-hal seperti ini, bisa dari sekarang dicegah loh ibu-ibu, jangan sampai nanti berdampak di masa yang akan datang.
Oke ibu-ibu, sekian dari podcast saya hari ini. Tetap di Bincang Sehat, jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah datang, sudah meluangkan waktu. Teman-teman, mengikuti adat istiadat atau tradisi ataupun kebiasaan dari nenek moyang kita itu juga baik. Tapi alangkah baiknya kita juga dapat melihat dampak dari perlakuan kita tersebut, dari adat istiadat ataupun tradisi tersebut. Karena jika kita tidak menganalisa atau tidak mengetahui dampak dari perlakuan kita tersebut, mungkin akan berdampak buruk di masa yang akan datang. Jadi untuk hal ini tidak disalahkan dalam mengikuti budaya kita masing-masing, tetapi harus diselingi juga dengan kesehatan-kesehatan oleh para ahli. Saya Rizka Naningsika Baderan selaku narator atau MC dari tugas kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.